Orang tua mendiang Harun al-Rashid, Didin Wahyudin, 50, menceritakan perasaannya saat kasus kematian anaknya dibawa Anies Baswedan dalam pernyataan visi misinya di debat Pilpres 2024. Untuk diketahui, Harun adalah salah satu remaja pendukung Prabowo Subianto yang tewas ditembak dalam kerusuhan protes hasil pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 silam. Didin dan sang istri memang datang ke acara debat Pilpres semalam atas undangan khusus dari Anies Baswedan. Ia bercerita, salah satu alasan Anies mengundangnya karena memang ingin membahas kasus kematian anaknya yang hingga kini belum menemui keadilan dalam debat Pilpres. Hal itu sesuai dengan tema debat perdana yakni pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Didin mengaku bukanlah bagian dari tim ses Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini. Namun ia menyandarkan harapan kepada Anies untuk bisa memberikan rasa keadilan atas kasus kematian Harun jika kelak terpilih sebagai presiden. Saya ada ke belakang 5 tahun ke belakang ini, saya ini kan berjuang menuntut keadilan untuk almarhum Harun al-Rashid. Namun semua itu kan tidak membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Mungkin Pak Anies Rashid Baswedan ini melihat jejak perjuangan saya mungkin. Makanya beliau ya saya katakan sangat berani mengundang orang tua korban di acara debat di KPU semalam gitu. Alhamdulillah sih saya dijemput sama orang kepercayaan Pak Anies. Alhamdulillah juga saya juga orang yang pertama menyambut Pak Anies di kedatangan Pak Anies di KPU semalam. Beliau mengundang saya karena itu meminta izin kepada saya, artinya seperti itu. Berarti memang beliau minta izin karena akan membahas kalau dalam perdebatan nanti akan membahas tentang kasus Harun al-Rashid ini. Di tangan Pak Anies. Mudah-mudahan insya Allah amin. Pak Anies menjadi RI 1. Insya Allah di tangan Pak Anies saya berharap keadilan ini akan ditegakkan seluruh-seluruhnya oleh Pak Anies. Perhatiannya saya lihat sih memang sebenarnya suatu perhatian besar buat saya waktu beliau dari gubernur itu seorang justru yang lain tidak hadir ketika kami sekeluarga sedang berduka, tapi kehadirannya seorang gubernur Pak Anies Baswedan, beliau juga hadir ke sini ke tempat saya yang memang waktu itu memang sedang berantakan lah. Beliau juga justru saya menangis di situ melihat seorang gubernur duduk di atas tumpukan karung pasir waktu itu. Saya menangis ya, seorang gubernur hadir ke rumah saya yang dalam keadaan berantakan dan memang tidak bisa menunjukkan apa-apa karena memang dalam keadaan puasa waktu itu. Belum puasa. Tidak dilanjutkan, bahkan dipetieskan kasus-kasus ini gitu loh. Kasus-kasus ini seperti kasus KM50 kan tidak jelas sampai sekarang. Gitu. Dan tim dari Pak Anies pun melihat data korban 21-22 Mei itu sudah tidak ada, sudah hilang. Tidak ada datanya di sana gitu. Ya, saya berharap kepada masyarakat agar bersabar dan cerdas untuk memilih siapa orang yang benar-benar tulus untuk membawa negeri ini ke jalan yang lurus dan untuk kesejahteraan masyarakat dan negeri ini dan dikelola dengan baik gitu. Jadi jangan salah pilih. Sebagai orang tua korban pasti ada trauma gitu, tapi kan tidak harus terus bersedih gitu, harus terus bersedih. Namun justru itu harus menjadi pemicu untuk berjuang, semangat untuk mencari keadilan itu gitu. Karena nyawa
anak manusia itu sudah dikatakan oleh rejim ini kan bahwasannya lebih berharga dari tabung gas waktu itu, karena yang kehilangan tabung gas justru yang diundang ke istana. Orang yang kehilangan anak justru malah diabaikan seperti itu saya masih ingat itu. Masih waktu itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.